Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Serat Dharma Gandul bagian yang ketiga. Sunan Benang berkata lagi, "Jikalau tidak kamu rebut sekarang dan kamu menunggu ayahandamu turun tahta, jelas tahta Majapahit tidak akan jatuh kepadamu. Pasti akan diberikan kepada Adipati Ponorogo, yaitu Adipati Batara Katong, sebab dia terbilang putra tua. Atau diberikan kepada putra menantu, yaitu Ki Andayaningrat atau Adipati Andayaningrat yang disebut-sebut dalam Hikayat Putri Gunung Ledang dan yang pernah bertempur dengan Hyang Tuah. Cuma ada kesalahan dalam catatan hikayat dari Malaka tersebut. Saat Hang Tuah ke Jawa, Majapahit sudah hancur dan Adipati Andayaningrat lah yang dianggap sebagai pengganti Prabu Brawijaya, karena memang dialah yang berhak mewarisi tahta Majapahit. Jadi sesungguhnya Hang Tuah tidak ke Trowulan Mojokerto, melainkan ke Pengging di sekitar Surakarta sekarang ini. Yang ada di Pengging, kamu terbilang putra yang paling muda, jadi tidak berhak menggantikan sebagai raja. Mumpung sekarang kesempatan terbuka dan masalah Giri yang menjadi alasan bagi kamu untuk menyerang Majalengka. Walaupun harus mati saat bertempur dengan orang kafir, matimu adalah di jalan Sabilullah atau di jalan Allah. Kematianmu tidak sia-sia. Kelak akan mendapatkan surga yang mulia. Sudah benar bagi orang Islam jika terbunuh oleh orang kafir karena membela agamanya. Dan pula sudah benar manusia hidup di dunia mencari kemuliaan duniawi, mencari derajat yang paling tinggi. Jikalau manusia hidup tidak memahami akan tujuan hidupnya dengan jelas, maka belum benar dia hidup. Sudah sewajarnya bagi manusia menginginkan kekuasaan dan ingin memiliki kekuatan, yaitu menjadi seorang raja. Sebab raja adalah khalifah, wakil Hyang Widi. Apa yang kamu inginkan akan terpenuhi jika kamu menjadi khalifah. Sudah menjadi suratan takdirmu, kamu bakal menjadi raja di tanah Jawa, menggantikan kedudukan ayahandamu. Tapi semua harus menggunakan usaha lahir, yaitu dengan cara merebutnya melalui peperangan. Jikalau dirimu tidak mau menjalankan, pastilah anugerah Gusti Allah yang hendak diberikan kepada dirimu akan diambil olehnya. Itu namanya manusia yang menolak anugerah Gusti Allah. Diriku hanya sekedar mendukung, sebab diriku sudah tahu semua apa yang bakal terjadi nanti. Bagaikan aku melihat dengan semprong yang benar-benar berlobang, begitulah aku melihat secara gaib kejadian yang bakal terjadi nanti. Dirimulah yang mendapatkan wahyu Tuhan, akan menjadi raja di tanah Jawa, sebagai cikal bakal tersebarnya agama suci di Jawa. Bahkan aku akan meruat segala halangan saat menjadi raja nanti. Aku yang akan memberikan restu agar kamu menjadi raja beserta keturunanmu selama-lamanya." Banyak lagi kata-kata Sunan Benang membujuk Adipati Demak agar terbakar hatinya dan mau angkat senjata menyerang Majalengka. Bahkan ditambah dengan cerita tentang seorang nabi yang berani melawan ayahnya yang kafir. Ujung-ujungnya juga menemukan kesejahteraan, yakni Nabi Ibrahim yang melawan ayahnya. Adipati Demak berkata, "Jikalau demikian kehendak Paduka, saya hanya sekedar menjalani. Paduka yang memegang kendali." Sunan Benang berkata lagi,
Sungguh seperti itulah yang aku kehendaki darimu. Sekarang dirimu sudah sepakat. Untuk itu sekarang kirimkan surat kepada Adipati Terung atau adik tiri Adipati Demak yang berkedudukan di sekitar ibu kota Majapahit. Akan tetapi pakailah kata-kata yang halus tersamar. Intinya tulislah apakah dia berat kepada Raja Majapahit ataukah kepada saudara seibu yang juga seagama. Jikalau adik tirimu sudah mendukungmu, sangat gampang untuk menjebol Majalengka. Di dalam keraton Majapahit saat ini, siapa lagi yang dapat diandalkan sebagai panglima perang jikalau bukan Kusen atau Adipati Terung atau nama aslinya Kinsan. Si Gugur atau maksudnya Raden Gugur yaitu putra bungsu Prabu Brawijaya dengan Putri Campa yang sudah resmi diangkat sebagai permaisuri. Putri sulung dinikahi Adipati Andayaningrat dan tinggal di Pengging. Putra kedua Raden Lembu Peteng berkedudukan di Madura. Yang bungsu bernama Raden Gugur masih dalam keraton. Raden Gugur inilah kelak dikenal sebagai Sunan Lawu, penguasa Gunung Lawu yang terkenal hingga sekarang. Masih kecil, mana mungkin dia berani maju perang. Sang patih sudah tua, dipukul sekali sudah mati. Jika Kusen mendukungmu, siapa lagi sekarang ini yang bisa melawanmu di ibu kota Majapahit? Adipati Demak lantas mengirimkan surat ke Terung. Tidak berapa lama berselang, utusan telah kembali. Sudah diterima surat balasan dari Adipati Terung. Isinya bersedia membantu perang. Surat diberikan kepada Sunan Benang, membuat senang hatinya. Sunan Benang lantas memerintahkan kepada Adipati Demak agar memberitahukan kepada semua bupati dan semua sunan agar datang ke Demak dengan dalih hendak membangun masjid, dan agar diberitahukan bahwa Sunan Benang sudah hadir di Demak. Singkat cerita, tidak berapa lama para sunan dan para bupati telah berdatangan semua, lantas berkumpul dan membangun masjid. Setelah masjid selesai dibangun, lantas dipergunakan pertama kali untuk sholat. Seusai sholat, pintu masjid ditutup, seluruh yang hadir atau para sunan dan bupati saja diberitahu oleh Sunan Benang bahwasanya Adipati Demak hendak dikukuhkan sebagai raja dan kemudian hendak menyerang Majapahit. Jika semua setuju, maka rencana akan segera digulirkan serta tidak menunggu waktu lama lagi. Seluruh sunan dan bupati semua menyetujui, hanya seorang yang tidak menyetujui, yaitu Syekh Siti Jenar, dan Sunan Benang pun murka dan Syekh Siti Jenar dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah Sunan Giri. Syekh Siti Jenar dijerat lehernya hingga tewas. Sebelum Syekh Siti Jenar benar-benar meninggal, dia sempat meninggalkan pesan. Ingat-ingatlah wahai seluruh ulama Giri, kalian tidak akan aku balas kelak di akhirat, namun akan aku balas di dunia ini sekarang. Kelak, jika ada raja Jawa yang digandeng oleh orang tua, pada saat itulah leher kalian ganti akan aku jerat. Sunan Giri menjawab, nanti aku berani, sekarang pun aku berani, tidak akan mundur diriku. Setelah sepakat semua, lantas mematangkan rencana yang sudah disepakati. Sang Adipati Demak lantas dikukuhkan sebagai raja, menguasai tanah Jawa, bergelar Senopati Jimbuningrat. Patihnya berasal dari mancanegara, bergelar Patih Mangkurat. Keesokan harinya Senopati Jimbuningrat sudah mempersiapkan bala tentara berikut seluruh persenjataan perang. Lantas berangkat menuju Majapahit, diiringi oleh para sunan dan para bupati. Rombongan yang berangkat mirip dengan rombongan memperingati grebek Maulud atau peringatan kelahiran Nabi.
Seluruh prajurit tidak memahami apa maksud keberangkatan mereka, kecuali para tumenggung, para sunan, serta para ulama. Sunan Benang dan Sunan Giri tidak ikut dalam rombongan ke Majapahit. Mereka merasa sudah tua dan hendak membantu dengan doa dari dalam masjid saja. Mereka berdua memberkati rombongan tersebut. Jadi hanya para sunan dan para bupati saja yang mengiringi. Adipati Bintoro atau Adipati Demak atau Senopati Cimbuningrat tidak diceritakan dalam perjalanan. Berganti kisah yang ada di Majapahit. Seusai dari Giri, Sang Patih melaporkan tentang hasil penyerbuan ke Giri. Yang menjadi senopati pasukan Giri adalah orang China yang sudah memeluk agama Islam, bergelar Secasena. Dia maju ke garis depan mengamuk dengan senjata terhunus, beserta seluruh bala tentaranya sebanyak 300 orang. Semuanya pandai bermain silat, berkumis tipis, berkepala gundul dan memakai sorban bagaikan seorang haji. Mereka bertempur lincah bagaikan belalang. Tentara Majapahit merangsak maju. Tentara Giri tidak mampu menahan serangan tentara Majapahit. Senopati Secasena tewas, sedangkan tentara Giri yang terdiri dari orang China melarikan diri kocar-kacir. Banyak yang mengungsi ke hutan dan pegunungan. Sebagian ada yang melarikan diri menyeberang laut, melarikan diri ke Benang, terus dikejar oleh prajurit tempur Majapahit. Sunan Giri dan Sunan Benang melarikan diri dalam satu kapal menyeberang lautan. Mungkin saja melarikan diri ke Arab dan tidak berniat kembali ke Jawa. Sang Prabu lantas mengutus Patih untuk mengirimkan utusan ke Demak, guna memberikan perintah kepada Adipati Demak agar supaya jika ada ulama dari Giri dan dari Benang melarikan diri ke sana segera ditangkap dan dihaturkan kepada negara. Kesalahan santri dari Benang adalah telah melakukan perusakan di daerah Kertasana, sedangkan kesalahan santri di Giri adalah tidak mau menghadap kepada Sang Prabu dan berniat untuk membangkang. Sesampainya di Paseban luar keraton, Sang Patih kemudian memanggil duta yang hendak diutus ke Demak. Saat masih ada di Paseban luar keraton, bertepatan datang utusan Bupati Patih memberikan surat khusus kepada Sang Patih. Surat lantas dibaca oleh Sang Patih. Isi surat adalah demikian. Menak Tunjung Pura yang berkuasa di Pati memberikan laporan bahwasanya Adipati Demak, yaitu Babah Patah, sudah mengukuhkan diri sebagai Raja Demak. Yang memberikan izin dan restu adalah Sunan Benang dan Sunan Giri. Seluruh para bupati pesisir utara yang sudah memeluk Islam semua mendukung. Adipati Demak mengambil gelar Senopati Cimbuningrat atau Sultan Syah Alam Akbar, Syirullah Khalifatur Rasul, Amiril Mukminin Tajudil Abdul Hamid Haq atau Sultan Adi Surya Alam ing Bintoro. Saat ini Babah Patah berikut pasukan Demak telah berangkat menuju ibu kota Majapahit, hendak menantang perang ayahandanya. Babah Patah lebih berat kepada gurunya. Dia menganggap enteng ayahandanya. Para sunan dan para bupati banyak yang memberikan bantuan pasukan untuk menjebol Majapahit. Jumlah pasukan Babah Patah kurang lebih 3.000 prajurit dengan persenjataan perang lengkap. Mohon segera diaturkan kepada Sang Prabu laporan ini. Surat dari Bupati Pati tertanggal 3 Mulut 1303 tahun Cimakir. Masa ke-9 Wuku Prabakat atau tahun Jawa dimulai pada Jumat Legi 1 Suro 1555 Alif. Meneruskan tahun 1555 Saka dan perhitungannya lantas diubah menjadi perhitungan tahun Hijriah atau menggunakan sistem bulan. Jika ada tahun Jawa 1303,
maka ini adalah semacam perhitungan mundur mirip dengan sebelum Masehi pada tahun Masehi. Surat habis dibaca, Kiai Patih benar-benar tak menyangka. Seketika gigi bergemelutukan, menggeram, menggeleng-gelengkan kepala dan benar-benar tidak bisa mempercayainya. Wajahnya tengada menatap angkasa sembari menyebut nama Dewa yang Maha Luhur. Dalam hatinya benar-benar heran kepada kelakuan orang Islam yang tidak tahu budi baik Sang Prabu dan malah membalas dengan hal yang tidak sepatutnya. Segera Kiai Patih menghadap Sang Prabu dan melaporkan isi surat yang baru diterimanya. Mendengar laporan Patih, Sang Prabu benar-benar terkejut. Seketika terdiam kaku tak bisa bersuara, bagaikan sebuah tugu batu yang mati. Dalam hati beliau benar-benar tidak bisa memahami akan kemauan putranya dan kemauan para sunan sehingga mereka memiliki niatan yang semacam itu. Sudah diberi kedudukan, tapi balasannya malah sedemikian rupa. Tega hendak merusak Majapahit. Benar-benar Sang Prabu tidak dapat memahami apa yang menjadi latar belakang kemauan mereka, sehingga putranya sendiri berikut para ulama hendak berniat menyerang keraton Majapahit. Lama Sang Prabu merenung, tetap juga tidak menemukan jawabannya. Lahir dan batin sungguh tindakan mereka adalah tindakan yang tidak masuk akal sama sekali. Hati Sang Prabu benar-benar terliputi kegelapan, benar-benar kecewa dan sedih, kesedihan seorang raja besar. Hati Sang Prabu habis, seolah hati seekor kerbau yang habis dimakan oleh kutu-kutu kecil. Setelah berapa lama berselang, Sang Prabu bertanya kepada Sang Patih, apa sebenarnya sehingga putranya sendiri, berikut para ulama serta didukung para bupati, tega hendak menyerang Majapahit dan tidak ingat sama sekali dengan kebaikan Sang Prabu? Sang Patih memberikan jawaban bahwasanya dirinya sendiri juga tidak mengerti latar belakangnya. Sungguh di luar nalar sehat, diberikan kebaikan malah membalas dengan kejahatan. Umumnya manusia diberi kebaikan akan membalas dengan kebaikan serupa. Ki Patih pun ikut keheranan dan kecewa. Heran pada orang Islam yang memiliki kehendak yang tidak baik semacam itu. Yang telah diberi kebaikan malah membalas dengan kejahatan. Atau kalau dalam terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah, Sang Prabu lantas berkata kepada Sang Patih, segala kejadian yang telah terlanjur ini sebenarnya juga akibat kesalahan sang raja sendiri. Meremehkan agama yang sudah dipeluk secara turun-temurun oleh orang Jawa, serta terpikat oleh kata-kata Putri Campa, memberikan izin kepada para ulama untuk menyebarkan agama Islam secara mudah di Majapahit. Begitu gelap batin sang raja sehingga keluarlah ucapan kutuk dari bibir beliau. Aku mohon kepada Dewa yang Maha Agung, semoga terbalaskan kesedihan yang aku alami. Semoga orang Jawa Islam kelak terbalik dalam menjalankan agamanya, berubah menjadi orang berkuncir karena tak mengerti kebaikan. Aku beri kebaikan, balasannya malah keburukan. Orang berkuncir maksudnya adalah manusia yang gampang mendua, gampang terpengaruh duniawi, meremehkan spiritualitas. Spiritualitas hanya dipakai kedok belaka. Spiritualitas diperdagangkan, ditukar dengan materi. Berkucir adalah rambut yang dikepang ke kiri dan ke kanan. Orang Islam Jawa kelak di sisi lain bisa kelihatan alim, tapi di sisi lain sangat materialistik. Seorang haji diam-diam merangkap rentenir. Seorang kiai bisa berkorupsi. Tak ada rasa bersalah dan risih. Semua dianggap wajar dan bisa ditebus dengan tobat jika sudah puas dengan materi kelak. Sabda raja besar yang tengah bersusah hati diterima oleh Batara atau Tuhan, disaksikan oleh jagat semesta.
dengan tanda tiba-tiba terdengar suara bergemuruh di angkasa bagaikan suara guntur. Semenjak itulah di Jawa mulai muncul beberapa jenis burung bangau yang berkuncir bulu kepalanya. Para ulama dan sunan semua mempunyai nama rangkap bertolak belakang. Maksudnya di satu sisi dia tampil sebagai sosok penuntun, di sisi lain diam-diam menimbun kekayaan dari spiritualitas yang diajarkan. Nama rangkap bertolak belakang, di sisi lain alim, di sisi lain masih terjerat kenikmatan duniawi. Hingga sekarang banyak contoh para ulama yang demikian itu. Atau nama rangkap bertolak belakang dan berkucir rambutnya. Sang Prabu meminta pendapat Sang Patih mengenai datangnya musuh, yaitu para santri yang hendak merebut kekuasaan, baiknya dilawan atau tidak. Sang raja merasa kecewa dan heran bercampur satu. Kecewa dan heran mengapa hanya karena ingin memegang kekuasaan Majapahit, Adipati Demak memilih jalan pertumpahan darah. Seandainya diminta dengan baik-baik, pasti juga akan diberikan karena sang raja sudah sepuh. Sang Patih menyarankan agar melawan musuh yang datang. Sang Prabu karena merasa sangat malu jika terdengar kabar beliau berperang memperebutkan tahta dengan putra sendiri. Oleh karenanya Sang Prabu memerintahkan agar menghadang musuh tapi hindari pertumpahan darah yang besar. Lantas Sang Prabu memerintahkan juga agar memanggil Adipati Pengging atau Adipati Handayaningrat dan Adipati Pranaraga atau Ponorogo, atau yang bernama Adipati Batara Katong, untuk memimpin pasukan, sebab Raden Gugur belum saatnya untuk maju berperang. Selesai memberikan perintah, Sang Prabu berkehendak meloloskan diri dari keraton menuju Bali, diiringkan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Saat Sang Prabu tengah memberikan perintah, pasukan Demak sudah tiba dan mengepung kota. Kepergian Sang Prabu sangat tergesa-gesa sekali. Pasukan Demak lantas bertempur dengan pasukan Majapahit. Para sunan sendiri yang memimpin peperangan. Patih Majapahit mengamuk hebat di medan tempur. Begitu juga 8 orang pejabat Nayaka Bupati ikut terjun ke peperangan. Peperangan berjalan sengit. Pasukan Demak berjumlah 3 juta prajurit, sedangkan pasukan Majapahit yang ada di ibu kota hanya terkumpul 3.000 prajurit. Majapahit telah diserang musuh secara besar-besaran. Banyak prajurit yang gugur. Patih dan para pejabat Nayaka Bupati terus bertempur tanpa kenal mundur. Prajurit Demak yang terkena amukan mereka pasti tewas. Putra selir Sang Prabu yang bernama Lembu Pangarsa juga mengamuk di medan laga, berhadapan dengan Sunan Kudus. Di tengah pertempuran, Patih Demak Mangkurat melemparkan tombak ke arah putra selir Majapahit. Gugurlah dia. Melihat putra selir gugur secara licik, Sang Patih semakin mengamuk bagai banteng ketaton. Tak lagi ada yang ditakuti. Segala senjata tak mampu melukai tubuhnya. Bagaikan tugu terbuat dari baja, segala besi tak ada yang mempan di tubuhnya. Di tempat mana yang diterjang pasti bubar semburat. Yang nekat melawan pasti tewas mengenaskan. Mayat bertumpang tindih, Sang Patih ditembak pelor dari kejauhan. Bagaikan hujan datangnya mimis, akan tetapi mental bagai mengenai batu cadas. Sunan Ngundung atau ayah Sunan Kudus maju ke depan menghadapi amukan Sang Patih. Ditikam tapi tak terluka, ganti terkena tikaman. Sunan Ngundung tewas seketika. Sekarang makam Sunan Ngundung masih ada di pemakaman Troloyo, Trowulan, Mojokerto sekarang ini. Begitu Sunan Ngundung tewas, Sang Patih dikeroyok begitu banyak prajurit Demak, sedangkan para prajurit Majapahit sudah banyak yang tewas. Seberapa kuatnya satu orang melawan begitu banyak orang,
Akhirnya sang patih pun gugur. Akan tetapi jasadnya hilang dan meninggalkan suara, "Ingat-ingatlah kalian semua orang Islam. Diberikan kebaikan oleh rajaku, malah membalas dengan keburukan. Tega merebut negara Majapahit dan membuat pembunuhan sedemikian besar. Ingatlah kelak akan aku balas. Akan aku hajar kesadaranmu agar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akan aku potong bersih rambutmu," maksudnya segala kebodohan mereka, "dan aku akan tiup kepalamu," maksudnya akan diberikan pengetahuan yang benar. Setelah sang patih gugur, para Sunan lantas masuk ke dalam keraton. Akan tetapi sang Prabu sudah tidak ada. Yang tinggal hanya Ratu Mas, yaitu Putri Campa. Sang putri diminta untuk menyingkir ke benang dan menurut. Para prajurit Demak masuk ke dalam keraton tanpa dikomando. Di dalam istana mereka menjarah dan mengambil segala yang ada hingga bersih. Para penduduk tidak ada yang berani melawan. Raden Gugur yang masih kecil berhasil meloloskan diri. Adipati Terung ikut masuk ke dalam istana, membakar seluruh buku-buku ajaran Buddha atau Siwa Buddha. Pasukan yang tersisa kocar-kacir melarikan diri. Padahal seluruh pintu benteng dijaga oleh pasukan Terung. Coba diteruskan apa yang terjadi jika demikian. Dalam serat Darmo Gandul tidak dilanjutkan. Masyarakat Majapahit yang tidak mau tunduk lantas mengungsi besar-besaran ke gunung dan hutan-hutan. Salah satunya pengikut Raden Joko Seger dan Dewi Roro Anteng yang mengungsi ke daerah pegunungan Bromo, menurunkan suku Tengger sampai sekarang ini. Nama Tengger diambil dari nama Dewi Roro Anteng dan Raden Joko Seger. Sedangkan masyarakat yang tunduk dikumpulkan semua, lantas diislamkan secara massal. Jasad para pejabat berikut putra-putra selir yang gugur dikumpulkan dan dikubur atau dibakar secara Siwa Buddha di sebelah tenggara istana. Pemakaman tadi lantas dinamakan Brotoloyo. Konon katanya di sanalah makam Raden Lembu Pangarsa juga berada. 3 hari kemudian Sultan Demak berangkat ke Ngampel. Yang dipercaya menjaga di istana Majapahit adalah Patih Mangkurat dan Adipati Terung untuk menjaga keamanan istana dari serangan-serangan pasukan Majapahit yang mungkin masih tersisa. Sunan Kudus juga ikut menjaga istana, seolah-olah menjadi pengganti sang Prabu. Wilayah Terung dijaga ulama 300. Setiap malam melaksanakan sholat hajat serta membaca Quran. Separuh pasukan dan beberapa sunan mengiringi Sultan Demak menuju Ngampel Denta. Sunan Ngampel sudah wafat, hanya tinggal sang istri yang ada di Ngampel. Sang istri berasal dari Tuban, Putri Adipati Arya Teja. Sepeninggal Sunan Ngampel, Nyi Ageng atau istri Sunan Ngampel dituakan oleh masyarakat Ngampel. Sang Prabu Jimbuningrat atau Raden Patah atau Sultan Demak sesampainya di Ngampel segera memberikan sembah bakti kepada Nyi Ageng. Bergiliran para sunan juga menghaturkan sembah baktinya. Prabu Jimbuningrat lantas melaporkan bahwa telah berhasil menjebol Majapahit, melaporkan lolosnya sang ayahanda dan Raden Gugur, serta tewasnya Patih Majapahit, serta mengabarkan bahwa dirinya sudah mengukuhkan diri sebagai raja yang menguasai tanah Jawa, berjuluk Senopati Jimbun atau Panembahan Palembang. Maksud kedatangannya ke Ngampel hendak meminta restu agar lestari menjadi raja hingga keturunannya kelak. Usai mendengar laporan Prabu Jimbun, Nyi Ageng seketika menangis dan merangkul sang Prabu. Hatinya bagai diiris-iris. Beginilah ucapan yang
keluar dari bibir beliau. "Cucuku, kamu telah melakukan 3 buah dosa. Berani melawan rajamu sekaligus orang tuamu, orang yang telah memberikan kemuliaan duniawi, namun kamu hancurkan tanpa dosa. Jika mengingat kebaikan Paman Prabu Brawijaya, di mana para ulama diberikan tempat tinggal sehingga bisa mencari makan di tempat masing-masing, serta diberi kebebasan untuk menyebarkan agama, seharusnya sebagai manusia patut mengucapkan terima kasih. Tetapi mengapa akhirnya dibalas dengan kejahatan? Sekarang beliau wafat atau masih hidup, tidak diketahui lagi bagaimana nasibnya." Nyi Ageng berkata lagi kepada Sang Prabu, "Ger, aku hendak bertanya kepadamu. Jawablah sejujurnya. Siapakah ayahmu yang sesungguhnya? Siapakah yang mengukuhkan kamu menjadi raja tanah Jawa? Dan siapa yang merestui? Apa sebabnya kamu melakukan pembunuhan kepada orang Majapahit, sedangkan mereka tanpa memiliki kesalahan kepadamu?" Sang Prabu menjawab, "Konon Prabu Brawijaya memang ayahandanya yang sesungguhnya. Yang mengangkat dirinya menjadi raja tanah Jawa tak lain para bupati pesisir utara. Yang merestui para sunan. Majapahit diserang sebab Sang Prabu Brawijaya tidak masuk Islam, tetapi bersikukuh memeluk agama kafir kufur, agama Buddha atau Siva Buddha totok yang sudah keras sebagai kerasnya kuk atau batu laut." Mendengar penuturan Prabu Jimbun, Nyi Ageng menjerit seketika dan merangkul sambil berkata, "Ger, ketahuilah, kamu telah berbuat dosa 3 macam, pasti akan mendapatkan hukuman Gusti Allah. Kamu telah berani melawan rajamu dan orang tuamu sendiri, yang telah memberikan kemuliaan duniawi bagimu. Kamu tega telah melakukan kekerasan kepada orang yang tanpa salah. Adanya manusia Islam dan kafir, siapa yang menciptakan, kecuali hanya satu Gusti Allah sendiri. Manusia berganti agama itu tidak bisa dipaksa, jika bukan kehendak pribadinya sendiri. Ketahuilah, manusia yang gugur karena memegang teguh keyakinannya termasuk manusia yang utama. Jika Gusti Allah menghendaki, pastinya tak usah disuruh, pasti akan memeluk agama Islam sendiri. Gusti Allah yang bersifat Ar-Rahman atau kasih tidak memerintahkan untuk memaksa orang masuk agama tertentu. Semua sesuai kehendak manusia sendiri-sendiri. Gusti Allah tidak akan menyiksa manusia kafir yang tak bersalah dan tidak akan memberikan pahala kepada orang Islam yang perbuatannya tidak benar. Hanya perbuatannya yang akan diadili secara adil, bukan karena agamanya apa. Ibumu China menyembah pekong yang diwujudkan dalam kertas bergambar atau arca dari batu. Tidak benar membenci orang Buddha. Itu tandanya matamu masih terlapisi, sehingga tidak terang penglihatanmu. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Konon kamu putra Sang Prabu, tapi mana ada putra yang tega menghancurkan ayahandanya sendiri, menghancurkan tanpa ada kesalahan. Beda dengan mata orang Jawa asli, Jawa atau Jawi, penglihatannya satu. Paham mana yang benar dan mana yang salah, sadar mana yang baik dan mana yang buruk. Pasti takut berbakti kepada orang tua. Kedua, berbakti kepada raja yang telah memberikan anugerah kemuliaan duniawi. Orang tua maupun raja wajib diberikan dharma bakti. Niat berbakti kepada orang tua bukan melihat kafirnya. Kamu aku beritahu, Agung Kuparman beragama Islam dan mempunyai mertua kafir. Mertuanya benci kepadanya karena beda agama, senantiasa mencari jalan agar menantunya mati.
Akan tetapi Agung Kuparman senantiasa berbakti dan menghormati karena mengingat dia adalah mertuanya yang bagaikan orang tua sendiri, tidak melihat kafirnya. Itulah contoh manusia utama, tidak seperti perbuatanmu, menganiaya orang tua hanya karena beliau beragama Buddha dan tidak mau berganti agama Islam. Perbuatanmu tidak patut. Dan lagi aku hendak bertanya, apakah kamu pernah meminta secara pribadi kepada ayahandamu agar bersedia berganti agama? Lantas, apa yang menyebabkan kamu nekat merusak negara Majapahit? Prabu Jimbun menjawab, belum pernah meminta kesediaan ayahandanya agar berganti agama. Datang ke Majapahit langsung menyerang. Nyi Ageng Ampel tertawa dan berkata, perbuatanmu semakin terlihat salah. Para nabi pada zaman dulu berani menentang orang tuanya sebab sudah setiap hari meminta kesediaan orang tua mereka agar berganti agama. Akan tetapi tidak mau juga, bahkan hingga diberi bukti mukjizat segala. Mukjizat sudah saatnya berganti agama Islam. Akan tetapi permintaan itu tidak digubris. Orang tua mereka masih tetap memegang teguh agama lama. Lantas mereka dimusuhi oleh orang tua mereka. Jika begitu kejadiannya, kalaupun harus bermusuhan dengan orang tua, mereka tidak salah. Sedangkan dirimu, apa mukjizatmu? Jika memang nyata Khalifatullah atau wakil Allah yang berhak mengganti agama lama sekarang, perlihatkan mukjizatmu, aku ingin menyaksikannya. Prabu Jimbun menjawab jika tidak memiliki mukjizat apapun, hanya menuruti bunyi kitab. Katanya jika mengislamkan orang kafir, kelak mendapatkan anugerah surga. Nyi Ageng Ampel tertawa dan semakin marah. Hanya katanya kok dituruti, bahkan bukan ujar leluhur. Kata-kata orang pengembara kok dituruti. Akhirnya yang rusak dirimu sendiri. Itu tanda masih mentah pengetahuan agamamu. Berani kepada orang tua hanya karena ingin menjadi raja. Kesengsaraan masyarakat banyak tidak kamu pikirkan. Dirimu bukan santri ahli budi, hanya manusia yang berikat kepala putih. Bagaikan putihnya burung bangau, yang putih hanya kulitnya saja. Di dalamnya masih merah menyala. Saat kakekmu masih hidup, dirimu pernah meminta izin untuk menyerang Majapahit. Kakekmu tidak memberikan izin, bahkan wanti-wanti jangan sampai bermusuhan dengan orang tua. Sekarang kakekmu sudah wafat, larangannya kamu langgar. Kamu tidak takut melanggar wasiatnya? Jikalau dirimu sekarang meminta restu padaku untuk menjadi raja tanah Jawa, diriku tidak berwenang memberikan izin. Diriku orang kecil, seorang wanita lagi. Nanti terbalik akhirnya. Sebab seharusnya dirimu yang berwenang memberikan restu kepadaku. Sebab dirimu adalah Khalifatullah di tanah Jawa. Dirimu adalah orang tua. Apa yang kamu ucapkan bagaikan ludah berisi api. Maksudnya bakal dituruti banyak orang. Diriku hanya tua tanpa arti. Dirimulah yang tua karena kamu sekarang raja. Dan bersambung. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.